Allah mengajarkan kita berhemat. Allah mengajarkan kita untuk berhemat dalam membiayai kebutuhan hidup. Dengan berhemat, kita berhati-hati di dalam membelanjakan uang atau harta untuk membiayai kebutuhan utama dalam kehidupan seperti makanan dan minuman, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, kegiatan ibadah, dan lain-lain. Tapi perlu kita tekankan di sini adalah membiayai kebutuhan utama, yang primer. Soal sekunder dan tersier itu bukan prioritas utama. Ya, kalau dirasa perlu, kita belanjakan untuk itu. Kalau dirasa tidak perlu, tidak usah. Ya. Berhemat yang kita maksud dalam pembahasan ini tidak sama dengan kikir atau pelit. Karena dengan berhemat, kita tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk berbagai kebutuhan hidup jika memang betul-betul dibutuhkan. Beda dengan kikir. Ya, sebagai perbandingan, kita termasuk orang yang kikir. Kikir itu berhemat secara berlebihan jika kita merasa keberatan atau tidak mau mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hidup kita sendiri atau untuk menolong orang lain. Ya, saya kasih contoh, saya pernah pas tugas di luar negeri, ada teman yang kalau mau belanja selalu bawa kalkulator. Makan siang, dia lihat tarifnya, dihitung kalau rupiah berapa. Wah, sekali makan 1 juta. Wah, satu makan 2 juta. Nggak jadi deh. Akhirnya dia memilih apakah membeli McD. Kalau McD di sana itu termasuk makanan yang murah, ya. Membeli McD atau Supermie. Jadi rupa-rupanya dia membawa banyak Supermie. Kemudian kalau dia segan mengeluarkan uang, masak Supermie aja. Mudah dan cocok gitu. Ya. Beda dengan kikir, ya. Dengan berhemat, kita juga menghindari pemborosan, yakni membelanjakan harta melebihi dari yang dibutuhkan untuk kehidupan yang wajar. Ya. Ukurannya kehidupan yang wajar. Dengan demikian, kita berusaha mengikuti ajaran Allah agar dalam membelanjakan harta, kita mengambil posisi di tengah-tengah antara kikir dan boros. Sebagaimana salah satu kriteria hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Di sini disebutkan di tengah-tengah. Sebenarnya ini adalah bagian dari sikap orang mukmin. Orang mukmin yang baik selalu ambil posisi tengah-tengah. Yang seringkali orang menyebut moderat. Ya, moderat dalam arti di tengah-tengah. Kita tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ketika berbelanja tidak ekstrim kikir, tidak ekstrim boros. Ya. Ketika kita itu bekerja, mencari nafkah, tidak ekstrim terlalu rajin, tidak ekstrim terlalu malas. Jadi sedang-sedang. Beribadah juga begitu. Sholat malam dan sebagainya. Dijalani ya kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang tidak. Puasa juga begitu, bukan ada puasa terus setiap hari, malah nggak bagus puasa terus setiap hari. Ya, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Itu moderat. Ya. Moderat yang saya maksud ini tidak sama dengan moderat yang digembar-gemborkan orang pada kira-kira beberapa tahun yang lalu, yang saat itu banyak orang-orang yang menyebarkan fitnah memusuhi Islam, lalu mereka menganjurkan orang Islam moderat,
Moderat itu artinya mau juga pergi ke gereja, mau pergi kemana-mana, mau bergaul sampai ke tempat peribadatan mereka. Bukan itu bukan moderat itu. Itu kita itu toleransi kepada orang agama lain, kita tidak mengganggu dan mereka tidak mengganggu kita. Kalau itu terus kemudian mereka labeli dengan moderat, itu pelabelannya yang salah. Ya. Jadi sikap orang mukmin yang baik adalah ambil jalan tengah. Allah melarang kita berboros dan kikir dengan menyatakan bahwa berboros dan kikir itu bisa mengakibatkan kita jatuh terhina dan menyesal. Allah berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini kata kias. Ya. Maksudnya kikir. Ya, saya ulang. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkan tanganmu, karena itu bisa menjadi tercela dan menyesal. Terlalu mengulurkan itu membeberkan tangan seluas-luasnya, sejauh-jauhnya, itu artinya suka bersedekah tapi berlebihan. Jadi bersedekah pun tidak boleh berlebihan. Nah, kalau kita itu terlalu boros atau terlalu kikir, itu akan menyebabkan kita menyesal kemudian dan bahkan tercela. Misalnya orang yang terlalu boros dalam bersedekah, dia suka memberi sedekah kepada orang lain. Tapi karena berlebihan sampai ketika keluarganya sendiri membutuhkan dana untuk nafkah, nggak cukup. Saya pernah melihat ada orang yang semacam itu. Jadi dia kalau dengan temannya ini. Terus kalau istrinya minta duit, nggak ada. Anaknya minta duit, nggak ada. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu menjadi terhina. Ya. Akan tetapi, meskipun Allah telah memperingatkan agar kita tidak kikir di satu sisi dan tidak terlalu boros di sisi lain, ada di antara kita yang berkecenderungan terlalu hemat. Ya. Selalu aja ada orang yang berkecenderungan terlalu hemat sehingga menjadi kikir. Dan juga ada yang sebaliknya, terlalu berlebihan dalam menggunakan dana sehingga menjadi boros. Nah, kecenderungan menjadi kikir itu bisa berawal dari ketakutan jatuh miskin. Bisa juga terjadi karena dulunya pernah miskin dan menjadi miskin itu nggak enak karena mau membeli kebutuhannya tidak bisa kesampaian. Terus begitu bisa mengatasi kemiskinan, mungkin bahkan penghasilannya berlebihan, tapi dia selalu ingat bahwa miskin itu nggak enak. Karena nggak enak, dia tidak ingin miskin lagi, tidak mau mengeluarkan duit seperti yang seharusnya, karena dia lebih suka mencadangkan sebagian atau malah sebagian besar dari hartanya untuk menghadapi barangkali ada kesulitan di masa yang akan datang. Jadi berawal dari takut miskin, takut tidak bisa mengatasi kesulitan di masa datang. Itu bawaan manusia, karena kita itu manusia bisa memperhitungkan masa depan. Bandingkan dengan binatang, binatang itu tidak tahu masa depan, maka binatang itu kalau ada makanan di depannya ya dimakan, kalau sudah kenyang berhenti. Terus dia tidak, apalagi banyak juga binatang yang tidak bisa menyimpan makanannya. Ya udah, makan atau minum, selesai. Terus kalau nanti haus lagi atau lapar lagi, datang lagi. Sampai karena tidak bisa menyimpan, mereka makan dan minum itu sampai harus menghadapi risiko. Ya, misalnya air itu tersedianya di rawa-rawa atau di kubangan begitu. Terus kalau ada binatang yang haus, datang ke situ. Meskipun menghadapi risiko nanti dimakan buaya di situ. Ya, karena
tidak tahu masa depan sehingga mereka tidak mempunyai simpanan atau tidak punya inisiatif untuk menyimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Kalau manusia punya akal sehingga bisa menyimpan, bisa menyimpan dalam bentuk barang makanan, bisa juga dalam bentuk uang yang nanti bisa dibelikan untuk makanan. Nah, sekarang kecenderungannya zaman modern ini menyimpannya tidak lagi di rumah dalam bentuk makanan atau kebutuhan yang lain. Simpan aja di bank, bahkan pergi kemana-mana tidak membawa cash, ya. Cashless. Kalau dimintain duit, kamu punya uang 10.000 nggak atau 5.000 nggak? Nggak punya cash gitu. Nah itu sebenarnya orang itu, kebanyakan kita itu cenderung untuk menyimpannya di sana. Nah itu kalau toh duitnya banyak, orang yang karena ketakutan miskin di masa depan cenderungnya pelit, seperti yang diungkapkan oleh Allah, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakan, seandainya kalian itu memiliki kekayaan atau yang dalam bentuk rahmat Allah, anggaplah kekayaan seluruh bumi. Jadi kekayaan itu sampai kekayaan di seluruh dunia. Bumi, kekayaan itu biasanya dalam bentuk materi. Materi itu berasal dari tanah. Jadi kalau digambarkan itu di seluruh bumi itu bisa juga bisa. Nah, kalaupun kalian itu mempunyai kekayaan sebanyak itu, idzal la amsaktum khasyatal infaq, kalian itu tahan aja. Kalian hold, tidak dibelanjakan. Tidak mau membelanjakan, bahkan takut membelanjakan. Karena apa? Wa kanal insanu qatura. Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk kikir. Bisa juga kecenderungan menjadi kikir itu berawal dari seorang yang, bagi seseorang dimulai dari cinta harta berlebihan. Saking senangnya harta, lalu terus dia cari duit banyak-banyak untuk kepentingan barang yang dia sukai. Ya. Kalau ada yang suka mobil, ya beli mobil. Malah kadang-kadang memaksa dengan hutang. Ya. Sehingga dia itu ingin mengumpulkan harta dalam jumlah banyak, meskipun dengan cara yang tidak halal. Misalnya dengan cara menipu ketika berdagang atau berbisnis, atau mencuri, termasuk korupsi. Korupsi itu mencuri dalam kelas besar, dalam jumlah banyak. Ya. Kalau copet itu mencurinya kecil-kecilan, tapi kalau korupsi besar-besaran. Ya. Nah, kekikiran itu bisa berawal dari terlalu mencintai harta. Terlalu mencintai harta itu bisa dalam bentuk kendaraan, bisa dalam bentuk rumah yang mewah, dan ada sebagian orang yang suka barang-barang yang nempel pada dirinya, terutama wanita, ya, pakaian, perhiasan yang mahal-mahal dan sebagainya. Nah, orang yang semacam itu karena kepinginnya mengumpulkan harta banyak-banyak, mereka tidak mau mengeluarkannya. Karena tidak mengeluarkannya, dikasih contoh sampai orang yang memang betul-betul membutuhkan bantuan pun orang itu tidak mau. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya kamu ini tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim itu, anak yatim itu kan hidupnya dalam kesulitan karena bapaknya yang biasa mencari penghasilan tidak ada. Nah, itu tidak dimuliakan, artinya tidak diberi nafkah, tidak ditolong dan sebagainya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Coba kalimat yang dipakai oleh Allah itu, menganjurkan saja tidak mau, apalagi mengeluarkan dana sendiri untuk memberi makan anak yatim. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ini dari satu sisi tadi menahan, tidak mau mengeluarkan. Di sisi lain, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian makan harta waris dengan dicampur antara yang halal dan yang haram. Ini banyak orang yang ada warisan dari orang tua,
Terus salah satu dari anaknya mendominasi dalam penguasaan harta orang tuanya, terus adik-adiknya tidak diberi bagian yang semestinya. Nah, itu berarti si orang ini makan harta warisan, ada yang halal dan ada yang haram yang seharusnya milik adik-adiknya. Nah, ini disebutkan wa ta'kuluna turatha aklan lamma, kalian makan harta waris dengan dicampur antara yang halal dan yang haram. Dan intinya di berikut ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Jadi ini salahnya apa? Mencintai harta. Harta itu bukan untuk dicintai, tapi untuk digunakan untuk mengatasi masalah. Jadi kita butuh harta, tapi kita tidak boleh mencintai harta. Butuh, karena butuh kita cari. Terus setelah kita dapat, kita gunakan yang semestinya. Tidak untuk yang berlebihan, dan juga tidak boleh kikir. Nah, karena banyak orang yang punya kecenderungan kikir ini, sifat kikir itu membahayakan keimanan. Bukan hanya membahayakan orang yang membutuhkan, misalnya itu tadi, memakan harta waris yang semestinya milik orang lain. Itu bukannya membahayakan orang yang seharusnya punya hak saja, tapi juga membahayakan dirinya sendiri. Bahaya pada diri sendiri yang paling besar adalah rusaknya iman. Ya. Kikir itu sangat membahayakan keimanan, karena di lubuk hati orang yang kikir itu ada ketidakpercayaan kepada janji Allah. Bukankah Allah itu menjanjikan akan memberi rizki kepada makhluk hidup, bukan hanya manusia. Makhluk hidup, dan dalam Al-Quran disebutnya binatang yang melata. Nah, binatang yang melata itu berarti makhluk hidup, termasuk hewan, binatang, dan manusia. Itu sudah dijamin oleh Allah. Asal memang makhluk itu mau berbuat sesuatu untuk mencari rezeki, itu nanti dijamin. Tentu kalau yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja, itu tidak termasuk dalam jaminan, karena itu dia menyengsarakan dirinya sendiri. Ya. Karena orang yang kikir itu tidak meyakini akan janji Allah akan menjamin rezeki, maka orang yang kikir itu berarti tidak punya keimanan. Dan kikir itu bertentangan dengan keimanan. Rasulullah bersabda, "Wala yajtami'u asy-syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada." Rasa kikir dan iman tidak mungkin bergabung di hati seseorang selamanya. Dipakai ada abada, selamanya. Dan kikir di sini bahasa Arabnya yang dipakai oleh Nabi itu asyuh, bukan al-bukhl. Al-bukhl itu yang dalam bahasa Indonesia kita suka adopsi dengan kata bakhil, kikir. Asyuh, rasa kikir. Jadi orang kikir itu dimulai dari pola pikir. Orang kikir, ya, pelit itu dimulai dari pola pikir. Aku kerja mati-matian, kemudian aku berikan kepada orang yang seringkali orang yang pelit itu bilang, dia malas. Ngapain aku ngasih orang yang malas? Ada teman yang cerita bahwa bapakku paling tidak suka pada orang miskin. Ya, kenapa? Ya, mereka miskin itu kan salahnya sendiri. Mereka tidak mau rajin belajar, tidak mau rajin bekerja, terus miskin. Udah begitu karena miskin menggunakan miskinnya sebagai alasan untuk minta-minta. Dia cerita bapaknya paling tidak suka, berarti bapaknya sering ngomong seperti itu sehingga anaknya menganggap itu pendirian yang benar, dan itu berarti bapaknya mengajari dia untuk kikir. Nah, kikir itu dimulai dari pikiran.
Misalnya tadi, aku yang rajin bekerja, sudah dapat hasil, kok diminta oleh orang yang malas enaknya sendiri. Ada juga yang berpikir bahwa ngapain aku bantu orang yang malas, aku duit-duitku sendiri, misalnya begitu. Nah, pikiran yang semacam itu namanya asyuh, dipertentangan dengan iman. Iman itu juga adanya di pikiran. Coba, rukun iman itu kan ada 6, semuanya dimulai dengan percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya, percaya kepada malaikatnya. Percaya itu kan adanya di pikiran. Jadi orang yang punya pikiran pelit, pikiran aja, itu sudah berarti imannya hilang. Jadi karena Rasulullah menyebut tidak mungkin dua itu bergabung dalam hati seseorang, dalam pikiran seseorang, berarti kalau ada orang yang mengaku beriman, kemudian dia pelit, rasa pelit itu masuk di dalam pikirannya atau dalam hatinya, imannya kabur, hilang. Kalau dia bisa mendatangkan kembali imannya dalam hatinya, maka kikir itu akan hilang. Karena dua itu tidak mungkin bertemu. Nah, oleh karena itu kita mesti latihan tidak kikir mulai dari pola pikir. Ya. Sifat kikir itu juga membahayakan keimanan kita karena kekikiran itu bisa menyebabkan kemusyrikan. Kemusyrikan itu artinya mendua dalam bertuhan. Ya, mendua dalam bertuhan. Dalam bertuhan itu satu sisi kita mengerjakan apapun. Ini apa? Si Reza parkir mobilnya itu terlalu maju. Kita mobil masuk ke sini kan ke hidungnya itu terlalu mepet ke sini. Bisa di mute, di mute dari situ, Mas. Karena itu ada motor-motor siapa? Nah, terima kasih. Ya, orang yang beriman itu di satu sisi mengabdi hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sisi lain, orang yang beriman itu menggantungkan hidupnya juga hanya kepada Allah. Jadi orang musyrik itu bisa dikarenakan dia mengabdi tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada yang lain, dan bisa juga musyrik itu disebabkan karena dia menggantungkan diri tidak hanya kepada Allah tapi juga pada orang lain. Nah, orang pelit itu, terutama yang takut miskin tadi, itu menganggap bahwa kehidupan dia itu bergantung pada duit. Jadi survival dia itu bergantung pada duit. Contoh dalam omongan sehari-hari itu ada teman yang bilang, saya kira-kira kalau sekarang ini bulan November ya, November, Januari, Februari, Desember, Januari, aku adalah yang dimakan. Untuk Februari nggak tahu nih, aku bisa hidup apa enggak. Jadi dia menganggap bahwa karena misalnya dia kebutuhan sehari-hari itu satu bulannya 10 juta. Kalau dia punya tabungan atau punya cadangan 30 juta, dia menganggap bahwa dia masih bisa hidup 3 bulan lagi. Bulan berikutnya saya nggak tahu, aku mau makan apa. Dia bahasanya, ya aku masih bisa hidup 3 bulan. Kadang-kadang omongannya sederhana, aku masih punya tabungan 30 juta, masih bisa hidup 3 bulan. Hati-hati, masih bisa hidup 3 bulan karena ada dana 30 juta. Itu berarti menyandarkan kehidupan pada harta. Nggak bisa, contoh yang ekstrim, orang yang duitnya triliunan rupiah, tidak ada jaminan dia masih bisa hidup 1 tahun, 2 tahun. Bisa jadi dia besok mati. Itu artinya kehidupan itu tidak bergantung pada harta, tapi pada Allah. Nah, kalau orang yang kikir itu, hitung-hitungannya semacam itu, maka dia bisa menjadi musyrik karena dia hidup tidak mengandalkan kepada Allah, tetapi mengandalkan pada uang. Seperti yang diungkapkan oleh Allah di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla la yumbadanna fil hutamah. Celakalah orang yang suka
mengumpat dan mencela. Mengumpat itu maki-maki orang di belakang, tidak ada di kehadiran orang yang diumpat. Kalau mencela, dia maki-makinya di hadapan orangnya. Ini gambaran orang yang sombong. Ya. Orang sombong itu suka ngumpat-ngumpat maki-maki orang lain. Goblok-goblokin orang lain. Kalau goblokin orang lain berarti dia mengaku dirinya pinter dan sebagainya. Nah, ini biasanya orang yang kikir itu merasa duitnya banyak, dia tidak mau memberi pada orang lain, dia itu terhinggapi rasa sombong. Jadi sombong dan kikir itu seringkali bersatu. Nah, perilaku orang semacam itu alladzi jama'a malan wa 'addada. Dia ngumpulin duit dan dihitung lagi, kumpulin dihitung lagi. Wah, alhamdulillah. Dia bilangnya alhamdulillah aku sudah punya cadangan 10 miliar. Lain kali hitung-hitung lagi, sudah menjadi 11 miliar. Terus bahayanya di berikut ini. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya lah yang bisa membuat dia kekal, yang bisa membuat dia survive. Ini berarti mengandalkan hidup pada harta. Letak kemusyrikannya di situ. Karena itu menyebabkan kemusyrikan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Besok kelak dia akan dilempar ke neraka hutamah. Tempatnya neraka. Ya, ngitung-ngitung di sini bukan ngitung-ngitung yang hanya misalnya aku mau bayar utang, duitku udah cukup apa belum, atau suka-suka itu sopir angkot itu suka ngitung-ngitung di perjalanan sambil cari penumpang, duitnya dihitung. Bukan yang seperti itu, dia ngitung itu sudah cukup apa belum untuk setoran. Tapi ngitung-ngitung yang dicela di sini adalah yang ngitung-ngitung berapa jumlahnya, terus masih bisa bertahan hidup berapa lama. Kesalahannya bukan di ngitungnya, tapi di menyandarkan kehidupan pada harta. Nah, secara kemasyarakatan ya, social relations ya, secara kemasyarakatan kekikiran itu bisa juga menghalang-halangi pertumbuhan ekonomi dan mempersulit banyak orang untuk memperoleh pekerjaan. Karena orang-orang kikir ini lebih menyukai hartanya berdiam nganggur, idle di bank, tanpa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jadi larangan kikir itu juga artinya kikir itu membahayakan perkembangan ekonomi. Karena orang kikir itu lebih suka menyimpan, baik nyimpannya di rumah atau di bank. Kalau itu disimpan berarti ada harta yang idle, padahal harta itu kan punya kapasitas. Kapasitasnya bisa besar. Orang pedagang kaki lima, 500.000 aja itu sudah besar, bisa untuk diputar dan dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau itu disimpan sehingga tidak beredar, ya akhirnya ekonominya mandek. Orang yang mestinya bisa bekerja menjadi tidak bisa bekerja. Ya. Jadi kikir itu bisa membahayakan perkembangan ekonomi di masyarakat. Karena itu Allah mengancam mereka dengan siksaan di akhirat. Dengan demikian, kikir itu merugikan diri sendiri, merugikan orang yang kikir itu. Gimana nggak rugi? Dia punya duit, tapi dia nggak bisa memakai atau tidak mau memakai untuk kebutuhannya. Nah, kalau kikir kan meskipun butuh, dia nggak mau pakai. Terus dia juga tidak bisa menggunakan duit itu sebagaimana fungsinya, sehingga kalau dia punya kapasitas, misalnya kalau uang itu diputar sebagai modal, bisa menghasilkan keuntungan atau menghasilkan pekerjaan, ya, ada satu level tertentu. Kalau tidak digunakan penuh, berarti ada kapasitas yang tidak berguna. Nah, itu merusak tatanan hidup. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum. Jangan mengira orang-orang yang kikir, yang tidak mau membelanjakan harta yang diberi oleh Allah,
itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Kikir itu buruk untuk mereka sendiri. Karena buruk untuk tidak dia sendiri maupun untuk masyarakat. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu kelak di akhirat dia akan disiksa. Ya, itu harta yang disimpan, yang idle itu nanti diwujudkan dalam bentuk logam. Logamnya dikalungkan pada lehernya. Di situ banyak api sehingga suhunya tinggi, panas. Karena suhu di lingkungan panas, maka logam yang dikenakan dia ikut panas. Apapun logamnya, bisa logam besi atau logam emas, emas pun, ya kalau suhunya tinggi ya dia ikut panas. Karena itu panas, padahal itu dikalungkan pada lehernya dan dia tidak bisa melepaskannya, ya dia menjadi tersiksa. Ya, jadi coba kita bayangkan bahwa harta kita itu bisa menyiksa diri kita sendiri kalau kita tidak gunakan seperti semestinya. Maka kalau kita membayangkan ini, jangan sampai ini. Ya ada di antara kita yang menyadari itu. Ya, antara lain ya, alhamdulillah kita ini dapat kebagian ada teman yang rumahnya banyak. Rumahnya banyak, di samping itu dia punya duit banyak sekali. Nah, terus aku tidak mau harta ini menghambat aku besok di akhirat. Dia bilang pada anak-anaknya tidak ada warisan dalam bentuk tanah atau rumah. Terus dia komitmen rumahnya semua dikasihkan orang. Itu saya dulu pernah ditawari ambil salah satu, saya belum minat gitu. Terus satu saat udah dibagi semua, lo yang itu gimana? Oh itu sudah saya kasihkan si A, itu sudah saya kasihkan si B. Tapi saya kebagian satu, kebagian satu untuk pesantren. Ya udah alhamdulillah. Nah ini untung dia sebelum meninggal dia sadar, kemudian aku kepingin hartaku ini akan memberi pahala kepadaku meskipun aku sudah meninggal. Oh, itu beruntung sempat dilepas dalam bentuk kebaikan begitu. Kalau dia nggak sempat, itu akan menambah siksaannya di akhirat. Ya. Nah, mengutamakan kesenangan dalam kehidupan semacam itu yang kepingin bersenang-senang itu akan membahayakan dia kalau dia menjadi pelit. Ya. Kebalikan dari kekikiran, di antara para anggota masyarakat ada juga yang terlalu berlebihan dalam menggunakan dana sehingga menjadi boros. Ya, ini kebalikannya. Kalau tadi itu sayang, ya, mungkin karena cintanya pada duit, dia tidak mau melepas. Mungkin juga karena takut masa depan, dia tidak mau melepas. Jadi bisa berangkat dari takut tidak bisa tidak punya cadangan di masa depan, bisa bukan karena takut tapi karena terlalu cinta pada duit. Nah, kebalikan dari kekikiran itu di antara kita masyarakat ini ada yang terlalu berlebihan dalam menggunakan dana sehingga menjadi boros. Keborosan bisa berawal, berawal ini penting karena kalau kita ingin menghindari boros, maka kita pelajari awalnya apa. Nah, ini kan seperti gini, kalau ada problem, kalau kita mau mengatasinya, solusinya sebelum kita mengatasi, kita runut dulu penyebab problem ini apa. Terus penyebab itulah yang kita atasi. Nah, kalau boros adalah suatu problem, maka kita cari apa yang menyebabkan keborosan. Nah, bisa jadi keborosan itu berawal dari usaha mengejar kesenangan yang diperoleh dari makanan dan minuman yang enak-enak. Nah, ada orang yang memang senangnya makan. Jadi kalau punya duit banyak begitu, makan-makan.
dan senang-senang, supaya makannya bisa senang, suka ngajak teman-temannya, ayo kita makan sana, suka mentraktir gitu. Nah, mentraktir orang baik ya, baik, tapi tidak boleh berlebihan juga gitu ya. Nah, orang yang berangkat dari ingin menikmati harta untuk kesenangan, misalnya makanan atau kendaraan yang mewah, atau juga tempat tinggal yang mentereng, sehingga ada kesan bahwa mereka ini mengutamakan kesenangan dan makan enak dalam kehidupan. Jadi orang semacam itu yang dikejar adalah kesenangan dan makan enak. Makan enak termasuk kesenangan, kan? Tapi secara keseluruhan yang dikejar adalah kesenangan. Hati-hati kalau kita mengejar kesenangan, berawal dari apa itu? Berawal dari keinginan. Nah, keinginan itu kalau kita mencoba memenuhi dengan cara menggapai apa yang diinginkan, begitu dapat perasaan yang muncul adalah senang. Jadi senang itu akan muncul di hati kita bila kita menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu itu kita peroleh, maka perasaannya senang. Nah, ada orang yang hidup ini ngejar kesenangan. Nah, caranya gimana? Caranya dia nggak sadar, dikit-dikit kepengen ini, dikit-dikit kepengen itu, kepengen ini dan itu. Nah, keinginan itu kalau dituruti, hasilnya senang. Oleh karena itu, yang membahayakan bagi seseorang yang bisa menjadi poros itu apa? Dia membeli sesuatu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Jadi membeli sesuatu bukan karena needs ya, tapi karena want. Bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Nah, kenapa kok keinginan yang dikejar? Karena keinginan itu begitu keturutan dia akan senang. Nah, ini kalau dia tidak melatih untuk ngerem, keinginan itu makin hari makin melonjak. Ya, contoh yang gampang, orang yang misalnya penghasilannya hanya 2 juta sebulan, dia serba pas-pasan, dia kepingin penghasilannya menjadi 3 juta. Nah, terus dia kerja keras, berhasil 3 juta per sebulan. Senang sehari 2 hari, habis itu kepengen naik lagi. Jadi 5 juta, jadi 10 juta, dan seterusnya. Jadi keinginan itu bereskalasi. Ya. Terus makin meningkat. Kalau kita itu ngejar kesenangan dengan menuruti keinginan itu lari terus, nggak akan ada habis-habisnya. Ya. Jadi sehingga ada kesan bahwa mereka itu hidupnya itu mengutamakan kesenangan dan makan enak dalam kehidupan ini. Nah, mengutamakan kesenangan dalam kehidupan semacam ini bisa membahayakan keimanan karena mereka bisa terbuai dan lupa kepada Allah. Ya, karena ini dikejar keinginan, lupa kepada Allah. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr wa kanu qauman bura. Ini poinnya di bagian akhir dari kalimat. Ini ceritanya begini. Ada setelah di neraka nanti itu ada satu kelompok yang ditanya oleh malaikat, kenapa kamu banyak dosa gini-gini? Terus dia bilang, aku karena ngikuti orang itu, dia yang menganjurkan saya begini dan begitu dan sebagainya. Terus orang yang itu ditanya, apa benar kamu yang menyesatkan mereka? Kamu yang memaksa mereka untuk taat kepadamu dan sebagainya. Mereka menjawab, Subhanak, maha suci engkau Allah. Kami tidak menjadikan pelindung atau orang dekat selain engkau Allah. Tapi mereka bisa sesat itu karena mereka itu hidupnya bersenang-senang. Begitu pula orang tua mereka. Karena mereka itu bersenang-senang sampai mereka lupa kepada Tuhannya. Dan dengan begitu mereka menjadi orang-orang yang binasa, orang yang celaka. Jadi bersenang-senang itu bisa membahayakan diri dan bahkan pada anak. Coba kalimatnya.
karena mereka itu bersenang-senang dan juga orang tua mereka. Kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang kaya raya itu cenderung gaya hidupnya ya gaya hidup yang sesuai dengan kekayaannya. Nah, orang yang semacam ini, anaknya otomatis hidup dalam lingkungan yang serba enak, serba kecukupan, dan serba bisa. Nah, anak yang semacam ini tidak pernah prihatin, tidak pernah menderita. Lalu dianggap standarnya ya seperti itu. Terus anak semacam itu karena tidak pernah menderita, tidak pernah bisa ngerem selera, semuanya serba harus dituruti. Bahkan kadang-kadang orang lain pun harus nurut pada dia, karena dia berkeyakinan aku bisa membayar kamu, maka kamu harus nurut. Kalau kamu tidak nurut, bisa dihukum, ya, dan sebagainya. Nah ini, jadi orang tua yang kaya hati-hati kalau dia tidak dengan sengaja membina anak-anaknya untuk memiliki akhlak yang baik, bisa kebablasan. Ya. Saya punya teman yang dia penghasilannya bagus. Ya. Suatu saat tiba-tiba dia tidak mau memperpanjang kontrak. Ya, kontraknya 1 tahun, terus dia tidak mau memperpanjang lagi. Istrinya tanya, kenapa kamu tidak perpanjang? Kita udah cukup. Aku tidak mau jadi orang kaya. Kenapa? Itu lihat kakakku. Dia kaya raya. Anaknya kuliah saja pakai mobil Mercy. Tapi setelah dewasa, coba lihat. Anak itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari penghasilan. Akhirnya dia setiap waktu itu keliling ke semua saudara-saudaranya untuk minta duit. Menjadi pengemis. Karena orang tuanya kaya, biasa hidup dengan mewah, anaknya tidak tahu kesengsaraan, tidak pernah prihatin, akhirnya seperti itu. Terus dia tidak mau kaya gitu. Dan ya alhamdulillah ya, orang itu sudah membeli beberapa rumah-rumah kecil untuk disewakan. Nah itu penghasilannya dari situ. Dan yang saya kagum, dia sudah tidak punya pekerjaan seperti itu, dia masih bisa setiap bulan bersedekah untuk masjid-masjid, untuk kegiatan-kegiatan baik. Dan sedekahnya tidak sedikit. Jadi luar biasa nih, memang betul-betul dia tidak ingin kaya di dunia, tapi ingin kaya di akhirat. Ya. Nah, intinya adalah bahwa ini kebalikan dari kikir, orang yang berboros-boros itu bisa dimulai dengan karena suka mengikuti kesenangan. Mengikuti kesenangan itu dimulai dari keinginan. Pokoknya punya keinginan apa, langsung dituruti. Nah, kalau kita bisa memenuhi keinginan, perasaan yang muncul adalah senang. Jadi kalau gitu bahagiaan tidak sama dengan senang, karena kesenangan itu semu, ya. Kesenangan itu semu. Semuanya gimana? Yaitu nanti naik terus keinginannya, dan ketika meninggal itu juga tidak bisa menolong. Ya. Nah, kelalaian dan kelupaan mereka kepada Tuhan itu membuat mereka menjadi kafir. Dan sebagai akibatnya mereka akan tinggal di neraka di akhirat kelak. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ini kelakuan orang kafir, orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Mereka itu hidupnya bersenang-senang dan makan-makan seperti halnya binatang ternak. Nah, orang manusia diberi akal oleh Allah, hidupnya kok meniru binatang, yaitu hanya makan-makan dan bersenang-senang. Berarti dia menurunkan martabatnya sendiri, tidak mau menggunakan akalnya. Akibatnya karena dia menurunkan martabatnya sendiri, wannaru mathwan lahum, nerakalah tempat tinggal mereka kelak. Nah, terus bagaimana kalau kita makan? Kita dianjurkan oleh Allah untuk makan dan minum, karena untuk mempertahankan hidup kita mesti makan dan minum, tapi mesti harus proporsional. Ya, tidak boleh berlebihan di dalam
konsumsi. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan kalian makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Nah, kalau dibilang Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan, artinya orang yang berlebihan itu akan menanggung akibat buruk dari berlebihan itu. Nah, berlebihan dalam makan dan minum itu, saya cenderung menangkapnya itu secara proporsional. Proporsional itu bisa dalam bentuk jumlah porsinya. Jadi kalau makan satu piring cukup, ya jangan ditambah lagi gitu. Kalau misalnya ada orang yang makan setengah piring cukup, ya udah setengah piring saja, nggak usah berlebihan. Terus di samping volume keseluruhan, yaitu porsinya berapa, juga komposisinya mesti diatur yang proporsional. Butuh protein berapa, seberapa banyak, butuh karbohidrat berapa, butuh lemak berapa, dan sebagainya, itu mesti yang proporsional. Misalnya aku makan hanya satu piring kok, ya satu piring, tetapi sebagian besar itu berupa daging yang berlemak. Itu tidak proporsional dan sebagainya ya. Jadi terus makan, aku suka sayur, hati-hati, yang proporsional juga. Jangan terlalu banyak asam urat. Nah, nanti kalau terlalu banyak asam urat, nanti bisa sakit juga. Jadi kalau dikatakan wala tusrifu, jangan berlebihan, itu jangan berlebihan baik dalam bentuk dalam jumlah secara menyeluruhan porsinya, maupun dalam hal komposisinya. Ya, yang kita sering makan yang seimbang, 4 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, bahkan ketika bersedekah pun kita tidak dilarang oleh Allah untuk berlebihan. Nah, di Quran, kata jangan berlebihan itu dikaitkan dengan sedekah. Coba kita lihat di surat Isra ayat 26-27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina ibn sabil. Berilah sedekah kepada orang yang berhak, yaitu orang-orang yang dekat dengan kamu, orang-orang miskin, dan anak jalanan. Terus disambung dengan wala tubadzir tabdzira. Kamu jangan berboros-boros, jangan menghambur-hamburkan. Nah, ini berboros-boros ini dikaitkan dengan sedekah. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang berboros-boros meskipun dalam sedekah itu temannya setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Setan itu mengingkari Tuhannya. Ya, jadi gimana tuh bersedekah tuh tidak boleh berlebihan? Tidak boleh berlebihan dalam sedekah itu di dua sisi. Dari sisi pemberi, jangan mengeluarkan sedekah berlebihan, lebih dari 1/3 dari kekayaan. Ya. Jadi kita boleh bersedekah banyak boleh, tapi ingat maksimum adalah 1/3 dari kepemilikan. Dari sisi pemberi. Berlebihan juga bisa dilihat dari sisi penerima. Penerima itu kalau menerima berlebihan, dia cenderung untuk boros. Karena apa? Dia kan merasa tidak berjerih payah. Jadi dia menganggap duit ini duit gampang. Atau orang suka bilang duit panas itu. Duit gampang, karena duit itu diperolehnya gampang, mengeluarkannya juga gampang. Kalau mengeluarkannya banyak gampang, berarti dia punya kecenderungan untuk membeli yang tidak perlu. Nah, itu membahayakan. Jadi bersedekah tidak boleh berlebihan, baik dilihat dari sisi yang memberi maupun dari sisi yang menerima. Jika mereka orang-orang yang boros itu seperti yang kita sebutkan tadi, jika mereka itu lebih menekankan pada mengejar kesenangan daripada keseimbangan dalam kehidupan, sehingga mereka melalaikan tugas beribadah, tugas berbakti kepada orang tua, tugas mendidik anak dan sebagainya, berarti mereka lebih mementingkan hawa nafsu daripada pedoman hidup yang baik. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan dari Allah.
Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Nah, seringkali demi mengejar kesenangan, orang-orang yang boros itu mereka suka berhutang, membeli barang-barang kesenangan seperti mobil mewah, sehingga mereka harus menyisihkan porsi yang besar dari gaji atau penghasilan untuk membayar hutang sambil melalaikan biaya pendidikan anak. Ini seringkali terjadi. Orang kepengen mobilnya mewah, lalu mobilnya ditukar, terus mobilnya itu dipakai sebagai hasil penjualan mobilnya, dipakai untuk DP, terus ngutang. Orang yang membeli mobil dengan utang itu berarti dia memaksa diri untuk membeli itu. Memaksa diri itu artinya dia membeli barang melebihi dari kapasitasnya. Misalnya kapasitasnya dia membeli hanya yang seharga 150 juta. Dia memaksa yang harganya 300. Yang 150 dia ngutang. Itu memaksa diri. Ingat, Allah itu ketika memberi tugas saja tidak pernah menugasi kita lebih dari kapasitas. Yang contoh yang gampang itu haji. Haji itu Allah menganjurkan haji kepada orang yang mempunyai kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, nggak usah. Terus aku pergi haji duit utang, nggak usah. Itu berarti melakukan sesuatu di atas kemampuannya. Pergi haji aja itu tidak boleh ngutang, meskipun itu kewajiban. Ada banyak orang membeli mobil memaksa diri dengan ngutang. Akibatnya apa? Penghasilannya itu banyak yang dialokasikan ke sana. Artinya dia mempunyai kapasitas dia untuk membiayai pendidikan anak, kapasitas dia untuk memproduksi dan sebagainya, itu menjadi berkurang, keambil ke sana. Rugi. Karena lebih baik misalnya daripada aku pakai untuk membayar utang, aku beli mobil yang pas-pasan aja dengan duitku, nanti penghasilan itu dipakai untuk mendidik anak. Misalnya anak ini kok kurang pinter, kasih les itu butuh biaya tambahan, biarin duitnya habis, biarin untuk pendidikan. Tapi kalau duitnya dipakai untuk bayar utang, anak ini lemah pelajarannya, tidak bisa mendatangkan guru untuk les atau tidak bisa mengirim anak ke tempat les. Karena apa? Nggak ada duitnya. Nah, sebenarnya dia punya kapasitas, tapi kapasitasnya dia buang untuk membayar utang. Ya, itulah sebabnya Rasulullah itu minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai ngutang. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Tuhan, aku mohon perlindungan kepadamu dari perbuatan dosa dan dari ngutang. Terus ada yang bertanya, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Kenapa engkau Rasulullah sering-sering mohon perlindungan dari hutang? Jawab Rasulullah itu apa? Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang yang ngutang itu seringkali dia kalau ngomong bohong. Dia punya duit tapi dibilang tidak punya duit supaya tidak ditagih. Wa wa'ada fa akhlafa. Dia suka janji, ya deh bulan depan aku ganti, aku bayar. Dia ingkari, tidak bayar. Itu sudah biasa bagi orang yang ngutang. Yang orang ngutang itu kan seperti yakin bahwa aku bulan depan punya penghasilan sebanyak ini, maka aku bisa alokasikan. Siapa yang bisa memastikan? Kalau bekerja untuk perusahaan memang gajinya tinggi seperti itu misalnya. Tapi kan bisa juga perusahaan itu suatu saat bangkrut. Coba asuransi yang tiba-tiba bangkrut, diambil ruginya puluhan triliun. Dari mana? Itu sampai orang kalau pergi ke luar negeri, orang Indonesia pergi ke luar negeri, asuransi Indonesia itu nggak laku. Karena apa? Ya perusahaan yang besar bisa tiba-tiba mati. Nah, bagaimana orang percaya? Tapi orang-orang asuransi mengeluh. Wah, industri asuransi ini lamban pertumbuhannya karena banyak orang Islam yang tidak mau mengasuransi. Yang disalahin orang Islam. Padahal kesalahannya mereka sendiri. Mereka seringkali orang klaim
dipersulit bayarnya. Terus tiba-tiba bangkrut. Bangkrutnya ternyata dibangkrutkan. Tapi mereka mintanya supaya orang-orang mau naruh duit di situ. Ngapain? Orang tidak percaya, ya. Jadi kita tidak boleh memaksa diri, bahkan haji pun kita tidak boleh memaksa diri. Allah menyebutnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada kewajiban bagi manusia, kewajiban terhadap Allah untuk melakukan haji ke Baitul Haram bagi orang yang mampu. Nah, kalau katanya yang mampu, ya nggak boleh pakai utang. Oh, ini haji arisan, nggak usah, arisan itu sama dengan utang. Jadi kita tidak dianjurkan untuk memaksa diri. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ringkasnya apa yang kita bahas ini adalah bahwa Allah menganjurkan kita berhemat dalam membelanjakan harta. Dalam arti tidak kikir dan tidak boros. Orang bisa cenderung kikir jika ia tidak meyakini jaminan Allah akan rezekinya. Jika dia mengandalkan hidup pada harta atau jika dia takut hartanya berkurang. Sebaliknya, orang cenderung boros jika ia menganggap hidup hanya untuk mengejar kesenangan. Banyak orang berhutang demi mengejar kesenangan, termasuk kesenangan untuk dipuji. Supaya dipuji, dia pakai mobil yang bagus, mobil baru yang bagus, yang mewah. Dia bisa dipuji, paling tidak misalnya keren dan sebagainya. Wah, ini orang sukses. Nah, pujian semacam itu suka membuat orang lena. Ya. Semoga Allah memberi kita rezeki yang memadai dan kemampuan mengelola harta dengan baik. Amin.